Seiring berjalannya kasus hukum yang menyeret Jiwasraya, hingga saat ini perseroan masih menjalani operasional. Pada laman resmi asuransi Jiwasraya, pilihan untuk bergabung menjadi agen masih tercantum. Masih ada. Dari data yang kami miliki, Jiwasraya masih punya premi baru, masih punya pemegang polis baru. Jadi mereka tetap beraktivitas dan itu memang yang kami sarankan, kalau kami juga sepakat dengan itu. Jadi jangan terpengaruh oleh masalah hukum yang ada gitu. Bisnis harus jalan sesuai sebagaimana mestinya. Perseroan masih beroperasi sementara klaim nasabah gagal bayar hingga kini masih menanti penyelesaian. Lantas, sudah sejauh apa penanganan hak nasabah yang masih belum mendapatkan dananya kembali? Berkaitan dengan progres ya, saat ini kita sedang masih menunggu ya keputusan antara pemerintah dengan mitra kerja, yaitu dari Komisi 6 dan Komisi 9 dari DPR RI mengenai skema program penyelamatan polis Jiwasraya. Jadi program yang kami susun namanya penyelamatan polis. Bagi masyarakat khususnya pemegang polis, kami berharap pertama ya mungkin satu, mohon sabar, dan juga kami akan melakukan upaya terbaik yang kita sebut manajemen baru ini adalah dengan penyelamatan polis. Jadi mohon kebersamaan dan juga mohon pemahaman atau pengertian dalam penyelesaian kasus penyelamatan polis ini. Karena ini adalah kita mencari risiko yang terkecil buat pemegang polis. Jadi inilah bentuk tanggung jawab pemerintah itu terhadap Jiwasraya. Dirubah menjadi FGI Life yang harapannya akan lebih sehat, lebih baik dan bisa menangani polis-polis yang ada di Jiwasraya saat ini. Nah, skemanya bagaimana, tahapannya bagaimana, caranya bagaimana, metodenya bagaimana, tentunya diserahkan kepada pengelola FGI Life ini. Perlu dipahami bahwa perusahaan baru di asuransi jiwa itu butuh waktu 7 tahun untuk BEP. Itu BEP ya, belum profit. Karut-marut yang terjadi pada perusahaan asuransi plat merah Jiwasraya mencoreng industri asuransi di Indonesia. Bukan hanya Jiwasraya, sejumlah asuransi pernah alami gagal menunaikan kewajibannya terhadap dana nasabah. Lantas, bagaimana pengawasan negara terhadap industri asuransi di Indonesia? Nah, kita berusaha untuk mencegah ini terjadi lagi. Tentunya kita akan meningkatkan pola-pola pengawasan di kita, gitu ya. Selama ini kita sudah melakukan pengawasan dengan cukup baik. Kita melihat lebih ke depan, perusahaan ini mau ngapain ke depan, sehingga kita bisa lebih proaktif terhadap apa arah dari bisnis perusahaan, sehingga kita bisa nanti mengantisipasi ataupun memitigasi resiko-resiko yang kemungkinan timbul. Saat ini terdapat sekitar 150 perusahaan asuransi milik pemerintah dan swasta yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Industri asuransi mengalami penurunan pendapatan premi. Tahun ini, pendapatan premi industri asuransi hanya senilai 176,3 triliun rupiah. Padahal tahun 2019 lalu, pendapatan premi pada industri asuransi mencapai 187,7 triliun rupiah. Dari jumlah keseluruhan nilai premi asuransi jiwa menjadi penyumbang terbesar dalam industri asuransi di Indonesia. Tahun ini, jumlah pendapatan dari premi asuransi jiwa yakni 109 triliun rupiah. Sementara tahun lalu, jumlahnya menyentuh angka 120,8 triliun rupiah. Dengan jumlah pendapatan yang tinggi, asuransi jiwa disinyalir kerap berujung gagal bayar. Masih sangat lemah. Ya, di bulan Januari mereka menjanjikan melakukan reformasi asuransi begitu, tapi sampai hampir akhir tahun ini belum terjadi apa-apa. Mereka menutup beberapa asuransi
Tapi itu asuransi yang mereka tutup kan yang memang sudah mati. Bukan asuransi yang ugal-ugalan terus mereka cewer, mereka tutup, bukan. Itu bukan pengawasan. Lantas, apa yang harus diperhatikan nasabah agar tidak terjebak menjadi korban perusahaan asuransi gagal bayar? Kalau mau milih produk investasi, belilah produk investasi. Kalau mau cari proteksi, belilah produk proteksi. Produk investasi itu apa? Ya deposito, ya emas, ya saham, ya reksadana. Itu investasi, ya tabungan. Itu investasi. Kalau ingin beli produk proteksi, ya belilah produk proteksi. Apa itu produk proteksi? Ya asuransi. Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan. Jangan campur aduk. Beli produk proteksi tapi ingin uangnya kembali. Ingin beli proteksi tapi ingin uangnya nambah. Itu namanya bukan proteksi. Proteksi itu hanya ketika Anda membutuhkan dan Anda tidak rugi karena itu. Kecelakaan misalnya, sakit misalnya. 1. Menyatakan terdakwa Hari Prasetyo MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.